Selamat datang di edisi ke-6 Jawab Ji, yang ngebahas hanya tentang film. Masih banyak gak sih ini? Aduh, gila. Mana ya? Erwin Setiawan, film apa yang menurut Bang Panji sangat mengangkat hak-hak minoritas ke publik yang sangat emosional menurut lo? Hey, what's up guys? Today I'm gonna be making a video, an announcement for my merchandise, and I'm trying to design my new model, and I'm working on my Technobots, which are robots I'm creating, and you can buy my merchandise from my dad's store. It has cool kids on the sleeve, only one of them, only on this sleeve, and it says my name on the back, so you better go get it. There's a lot of colors. They're like blue, and there are purple, red, and this one that I'm wearing. And I'm going to be making a white and golden one. And Daddy, where do you buy it? Tokopedia.com/karyapanji. And yeah, don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, so whenever I post a new video, you know when it's out. Bye! Philadelphia, Tom Hanks jadi orang gay yang kena AIDS. Wah, bagus banget itu film. Terus Selma, tentang apa namanya, Martin Luther King. Terus gue lupa tapi itu yang ada di kepala gue ya. Lupa gue, harusnya ada lagi sih tapi nggak kepikiran aja. Is Sagita, gue penasaran gimana cara nentuin bayaran seorang aktor, faktor apa saja yang bikin dia dibayar mahal untuk satu film itu. Sama seperti kenapa orang dibayar banget untuk jadi atlet dalam sebuah tim, jadi CEO untuk sebuah perusahaan. Kualitas dalam melakukan pekerjaannya, makin bagus dia dalam melakukan apa yang dia lakukan, makin tinggi bayarannya. Sama seperti dosen atau profesor di sebuah perguruan tinggi. _lan atau Ian ya, film dijamin lucu nggak nih? Ini kalau yang diomongin adalah film gue yang lagi gue bikin sekarang, dijamin lucu banget menurut gue. Masalahnya kan lucu kan relatif. Stand up comedy gue aja udah kayak 7 pertunjukan di depan terakhir JCC 5.000 penonton, ada yang bilang nggak lucu, jadi gimana dong? Bang Aldi_us, ada rencana bikin film kayak film The Night Comes For Us? Enggak, belum sih untuk saat ini, karena nggak kepikiran ceritanya. Gue bikin film kalau misalkan ada cerita yang ingin gue sampaikan. Anwar Kamal, gue mau tanya, kalau misalnya ada sebagai penulis buku dan akan difilmkan, apakah ada film yang saat pembuatannya banyak dirubah dan sampai 90%? Menurut lu gimana bang? Nggak tahu gue nggak tahu kalau misalkan ada yang sampai 90%. Kalaupun ada pasti bermasalah dengan penulisnya. Dan kayaknya sih harusnya nggak sejauh itu, karena kan alasan orang pengen nonton adalah justru karena bukunya. Alasan kenapa buku itu dipilih adalah karena dia sukses. Jadi untuk mengubah sampai 90% kan rada nggak masuk akal. Ramadan F, film yang lagi dikerjain ini genrenya apa? Action body cup lagi atau malah film tentang seorang ayah yang pernah lu bilang pengen bikin itu, bukan yang itu. Serial boleh bang, karakter favorit di Friends? Chandler. Nih, Chandler Bing. Mr. Sodik. Oh, ini dia ngomongin foto. Ada Luna Maya, ada Reza Rahadian, Manoj Punjabi, Marsanita. Satu lagi siapa? Itu Channing Tatum. Liv Polipi, apa film semi blue terseru sepanjang masa menurut lu? Kalau generasi gue mah Red Shoe Diary. HDW Yuda, jalan seperti apa yang bisa ditempuh penulis skenario untuk bekerja sama dengan PH besar, karena saya udah berkali-kali ngirim skenario lewat email tapi tidak ada hasil. Jalur reputasi. Kayak di video yang kemarin gue ngomongin soal gimana caranya ada seseorang yang suka bikin poster film dapat kesempatan untuk
ditunjuk untuk bikin poster film, sebuah film Indonesia. Gue bilang sama dia, lu harus punya reputasi dulu untuk mendapatkan kesempatan itu. Kalau misalnya reputasinya nggak ada, lu nggak dikasih. Dan masuk akal, karena reputasi itu menunjukkan lu bagus atau enggak. Kayak HW Yuda ini, besar kemungkinan kalau lu berkali-kali ngirim skenario ke email nggak ada hasil, adalah karena jelek skenario lu. Kalau lu punya reputasi, berarti kan ketahuan bagus. Nah, gimana cara yang bikin reputasi? Rilis tulisan lu. Di era sekarang justru gampang, makin gampang daripada sebelumnya untuk bisa punya naskah yang kemudian diadaptasi. Gue pertama kali nulis buku, itu gue rilis gratis. Pertama kali kan yang How I Sold 1000 CDs in 30 Days, itu gue rilis gratis. Kemudian banyak banget yang download. Penerbit ngelihat, gue suka naskahnya, boleh gue jadiin buku nggak? Nasionalisme, itu gratis, gue taruh. Lalu saking banyak yang download, ditanya penerbit boleh dibikin nggak? Nah, jadi banyak penulis itu suka nahan-nahan naskahnya, gue nggak mau gratisin, ntar jadi nggak ada yang mau ngambil. Padahal siapa juga yang mau ngambil? Orang A bagus juga kagak, B siapa yang tahu? Siapa yang tahu lu punya naskah bagus kalau nggak pernah lu rilis? Jadi lu kalau pengen jadi penulis yang naskahnya dipakai, rilis aja. Bangun reputasi sebagai penulis. Kalau lu nggak punya reputasi, lu nggak akan ditawarin. Dan ketika lu ngotot masukin tanpa reputasi yang jadi yang menjelaskan bahwa lu penulis yang bagus, nggak akan kepake naskah lu karena jelek. Menurut Bang Panji, film terbaik yang diperankan Reza apa? Gue belum nonton semuanya, tapi kayaknya film gue yang sekarang ini yang brilian dia di film ini. Nah, dua Michi. Bang, kenapa di film single 2, Raditya Dika, Lus dan Babe Cabita nggak ikutan main, padahal lo bertiga cocok main bareng? Ya itu kan keputusannya produser, bukan keputusannya gua. Produser dan Radit gitu. Itu alasannya. Kiki Perdana RP, lebih baik mana Bang, film dengan pesan moral tersirat atau tersurat? Ya tergantung orangnya. Gua lebih senang yang tersirat, ada yang lebih senang yang tersurat. Hey Novan, kalau jadi sutradara film bakal kasih Sofia Latjuba sebagai pemeran utama atau enggak? Ini pertanyaan banget. Kayaknya ya di kepalanya di kepalanya Hey Novan tuh caranya bikin film tuh, gue jadi sutradara, gue pengen Sofia Latjuba, Dian Sastro, Chelsea Islan, Adini Wirasti, Tatiana Safira. Dah, filmnya tentang apa ya? Gitu kayaknya. Sementara ceritanya dulu, karakter seperti apa, cari aktor yang cocok. Gitu. Menjawab pertanyaannya ya, Henovan. Pandul, artis wanita Indonesia yang paling enak diajak kerja bareng siapa Bang? Gue nggak pernah ketemu artis wanita Indonesia yang nggak enak diajak kerja bareng. Nggak pernah. Ini lanjutan Detektif Partikelir kah? Film gue ini udah beda PH. Partikelir di Star Vision, ini di MD Pictures. Nggak, bukan lanjutannya. Nah, ada yang nanya nih, Tia Ranzel, kenapa Reza Rahadian? Dan ada banyak pertanyaan serupa, gue coba untuk jawab aja. Di film gue yang sekarang kan Reza Rahadian, terus banyak yang nanya, kenapa Reza Rahadian? Emang nggak bosen? Gue tuh selalu pengen nanya balik, emang lu nggak bosen nanya kenapa Reza Rahadian? Karena pertanyaan itu udah sering banget kan, dan jawabannya udah muncul berkali-kali gitu, soal kenapa Reza Rahadian. Jawabannya kayak gini. Nanya kenapa harus Reza Rahadian, emang nggak bosan? Itu sama kayak nanya kenapa harus Cristiano Ronaldo sih? Emang nggak ada pemain lain? Nggak bosan apa? Lah, Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola paling brilian yang ada di muka bumi ini. Freak of nature, dia itu badannya masih kayak anak muda padahal usianya udah lebih tua daripada rata-rata pemain lain gitu. Atau Zlatan Ibrahimovic ya, kayak Zlatan tuh dari mana coba? Dari Malmo, terus Ajax, terus AC Milan, Inter Milan, Barcelona, PSG, MU, LA Galaxy, Milan lagi, ya nggak? Orang mungkin nanya kan, kok Zlatan lagi? Ya karena Zlatan bagus, sama kayak Cristiano Ronaldo bagus gitu. Ronaldo masuk MU, terus ke Madrid, terus ke Juve gitu. Ya karena dia bagus gitu. Kalau misalkan gue pelatih gitu, manajer tim gitu. Misalnya gue di Jakarta misalnya Persija, gue manajer Persija, ditanya sama ownernya, lu mau Cristiano Ronaldo nggak? Kan gue nanya kan,
Emang Cristiano Ronaldo mau? Ya lu mau nggak? Ya mau sih. Cocok nggak sama permainan lu? Cristiano Ronaldo mah cocok-cocok aja. Pasti cocok, dia mah jenius gitu. Orangnya mau? Yakin orangnya mau? Mau? Ya udah mau. Ya udah itu yang terjadi. Siapa sih Ines yang nggak mau filmnya diperankan sama Reza Rahadian? Ini orang brilian sekali. Gua dan teman-teman lain pernah satu layar sama dia, jadi gue tahu betapa briliannya ini orang. Gue pernah acting bareng gitu. Dan lu juga tahu kan betapa briliannya ini orang gitu. Bukan jaminan bahwa dia akan ngasih film penonton dengan sangat banyak. Itu mah tergantung gitu. Dan lu bisa cari tahu sendiri deh. Filmnya Reza tuh nggak selalu harus juta-juta penonton. Tapi lu tahu dia adalah aktor yang bagus. Dan kalau lu sutradara, PH-nya nawarin Reza Radian mau atau nggak? Gue bilang, ya mau lah gue. Reza Radiannya mau. Beneran dia mau? Mau. Ya oke mau gitu. Nah ini yang jawaban yang gue kasih. Udah dikasih kepada semua orang yang bertanya pertanyaan yang sama. Jadi makanya gue tanya balik, emang lu gak bosen nanya kenapa Reza Radian? Atau mungkin lu gak pernah baca? Menjawab pertanyaan. Bang, Wahyu Nahwan. Bang, film apa yang ketika ada orang sebut judul film yang Bang Panji langsung ngeh dan ingat semua adegan film tersebut? Bad Boys. 1. Wilmi Sulaiman. Bang, kalau ada keresahan yang mau kita sampaikan, entah di film atau di video YouTube, ketika akan dirilis, apakah harus minta izin ke pihak-pihak terkait atau memang harus ada semacam penasihat hukum agar tidak terkena UU ITE? Kalau pengalaman abang bagaimana? Pengalaman gue, lu mau ngomong sehati-hati apapun, ada peluang kena UU ITE. Jadi, pastikan niatnya bagus. Bukan emang pengen nyampah, nggak peduli dengan omongan segala macam, bukan itu. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, niatnya benar, bikin aja sebebas yang lo mau, karena sehati-hati apapun orang pasti akan tersinggung dan bisa pakai UU ITE. Kalau ternyata lo terjerat UU ITE, ya lo sial, pilihannya adalah antara lo minta maaf atau gue yakin akan ada LBH yang mau bantuin lo. HSN Azahra, apa yang membuat Bang Panji terjun ke dunia perfilman? Karena cita-cita. Karena bokap pernah bilang, jangan membunuh mimpi kamu, karena mimpi nggak bisa mati. Sekeras-kerasnya kamu pukul, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kamu tua dalam bentuk penyesalan. Dan karena gue nggak mau menyesal, maka gue kejar cita-cita gue untuk masuk ke dunia film. Agung Aksara, kalau bisa pilih satu karakter dari film apapun yang bisa dibawa ke dunia nyata dan dijadiin teman, siapa karakter yang akan dipilih? Adri dari Partikelir. Lucu kayaknya punya teman detektif. Arashid Ahmad, tiap kali ada tawaran film masuk lu, yang pertama kali lu pertimbangkan untuk lu terima apanya? Cerita atau naskah, perannya lu banget, atau cari tantangan baru dengan peran atau karakter baru? Semuanya. Robi_Surbaka 19, pertanyaan juga nih. Untuk pembayaran aktor untuk pemeran utama di sebuah film, apakah bisa berbanding kebalik dengan keuntungan film yang tayangkan bioskop? Jadi makin besar budgetnya, tapi itu sudah gitu hasilnya kebalik. Sangat bisa. Kan tadi udah kita bahas, atau di video sebelumnya kita bisa bahas bahwa aktor tuh nggak penentu filmnya laku. Waktu itu pernah, gue lagi syuting apa ya? Kayaknya ada Cinta 2 deh. Ada brand yang bilang, Mas Panji, gimana caranya, formulanya apa sih Mas Panji untuk bikin film 1 juta penonton? Nggak ada. Gue tarik orang lain, gue tarik bukan Ernest, siapa yang Fedi Nuril, gue tarik nih, Fedi lu cerita gitu, Fedi juga cerita, nggak ada orang PH juga gue tarik, nggak ada formulanya. Kalau ada formula untuk bikin film minimal 1 juta penonton, semua film Indonesia 1 juta penonton. Kenyataannya semua film Indonesia 1 juta penonton nggak kan? Emang mereka nggak saling belajar, tapi nggak menentukan. Makanya film itu lebih mirip judi. Raf_live, film-film terbaik versi lu Bang Panji. Udah pernah gue bahas bareng sama Gamila, 5 film favorit gue, 5 film favorit Gamila, udah gue kerjain, udah gue upload, tunggu rilis. Ini apa sih? Minangga, sutradara Indonesia favorit lu siapa? Kayaknya ya, Angga Sasongko. Karena gue sering banget nangis nonton filmnya Angga Sasongko, gak ngerti gue. Nanti kita cerita tentang hari ini, nangis gue. Bukaan 8, nangis gue. Cahaya dari Timur, nangis gue. Filosofi Kopi, nangis gue. Gak ngerti gue juga kenapa, tapi
ada sesuatu yang Angga lakukan dalam filmnya yang berhasil nyentuh gue aja. Dan gue selalu suka premis-premisnya yang ditawarkan sama Angga dalam film-filmnya. Kayak Surat dari Prahaya. Itu gue juga tonton tuh. Itu nyali tuh Angga Sasongko bikin film itu. Keren sih. Ini Minangga lagi nih pertanyaannya. Kenapa setiap film itu tertulis sebuah karya sutradara padahal banyak yang terlibat dalam produksi film? Ini sama seperti tahu patung Garuda Wisnu Kencana nggak yang ada di Bali? Itu karyanya Nyoman Nuarte. Tapi yang ngerjain bukan cuma Nyoman Nuarte. Ada banyak orang-orangnya. Dalam tanda kutip tukang-tukangnya. Ya kan nggak mungkin Nyoman Nuarte sendirian kan bikin patung segede gitu kan. Itu kan konon kan patung lebih gede daripada Liberty kan. Nggak sendirian ngerjainnya, barengan sama yang lain. Mungkin ada yang ngegambar komputernya, mungkin orang lain gitu. Tapi karyanya Nyoman Nuarte, karena itu semua dibuat berdasarkan subjektivitasnya Nyoman Nuarte. Nyoman Nuarte maunya kayak gini, bentuk kayak gini, ukurannya kayak gini, teknisnya kayak gini, semuanya yang nentuin Nyoman Nuarte. Sutradara juga seperti itu. Ada banyak yang terlibat, dan memang karya kolektif. Tapi lebih sering disebut sebagai karyanya sutradaranya, karena sutradaranya yang nentuin. Dia pengennya seperti apa pemainnya, geraknya bagaimana, tata cahayanya seperti apa, gerak kameranya seperti apa, setnya seperti apa. Yang lain ngebantuin sutradaranya untuk mewujudkan apa yang sutradara inginkan. Itulah kenapa disebut karyanya sutradara. Film FZN.apo. Film dokumenter favorit lo, Menemukan Indonesia, download di Comikado tadi, karya saya. Selain itu adalah Hoop Dreams. Oh ini, sebentar. Ini juga favorit gue. Aduh, gue suka sebel kalau ada di kepala gue, tapi gue nggak bisa sebutin. Where is it? Mana. Please help me. Find it for me. Mana sih? Tuh. Imagine juga bagus. Wah, Facing Ali juga bagus. Inside Job juga bagus. Cosmos. Bukan dokumenter ya, Cosmos sih. Jay-Z Fade to Black juga bagus. Tapi bukan itu. Astaga, gue suka banget ini padahal. Ya Tuhanku, film dokumenter tentang hip hop yang bikin Ice-T. Astaga, bagus banget itu. Kenapa gue lupa, gue beli DVD-nya. Gue lupa. Tapi ada film, cari aja deh. Sebuah dokumenter tentang hip hop yang bikin Ice-T. Itu bagus banget. Bukan cuma dari sisi narasi, tapi dari sisi teknis bagus banget. Bagus banget itu. Tapi Hoop Dreams, Exit Through the Gift Shop tentang Banksy juga bagus. Banyak sih gue suka banyak film dokumenter. March of the Penguins juga bagus. Aziz Pradana, jika cuma dikasih satu kesempatan pada saat yang bersamaan, mana yang lu pilih? Main bareng Fedi Nuril atau Official Pilares? Asumsikan genre, skrip, dan direkturnya seimbang kerennya. Wah, susah juga ya. Karena gue dekat sama dua-duanya. Gue tuh terhadap Fedi sama terhadap Reza tuh udah ada di level temen yang sayang, ngerti nggak lo? Gue sayang sama Fedinya, sayang sama Rezanya. Sama Fedi mungkin karena ada faktor, gue tuh pertama kali main film sama dia itu kan Ayat Cinta 2. Habis itu Hulusi itu kan adalah tangan supirnya sih sebenarnya. Ya tangan kanannya, orang yang disuruh-suruhnya. Dan film itu dikerjakan dengan sangat serius. Mas Guntur sebagai sutradara juga mengekspektasikan keseriusan dari kami. Gue bakal dikasih pelatih
dialek dan gerak orang Turki. Ada jurnalis Turki yang dibayar sama MD Pictures untuk ngelatih gue. Jadi semua gerak tangan gue, celotehan gue, itu hasil latihan dari orang tersebut. Nah, waktu itu gue juga tanya aja sama Fedi kalau nggak percaya. Bahkan ketika nggak lagi take pun, gue tuh membiasakan diri gue tuh jadi tangan kanannya Fedi Nuril. Waktu nggak di Indonesia, nggak di Edinburgh, itu gue ikut bawain barang-barangnya. Jadi Fedi sama bininya sama anaknya jalan-jalan, gue yang bawa belanjaannya, gue pegangin tasnya, kadang-kadang gue dorong. Jadi gue beneran jadi hulusi terhadap Fedi Nuril gitu. Dan hormat gue terhadap Fedi Nuril juga kayaknya tercipta karena hulusi emang hormat juga sama Fahri gitu. Jadi abis itu gue kerjanya sama dia, itu kan Ayat Cinta 2 tuh lama syutingnya, berapa? 2 bulan, 3 bulan kalau gue nggak salah. Abis itu gue lanjut lagi Doyok Hotel Lencom 2 film. Jadi gue mungkin 1 tahun lebih mungkin sama si Fedi Nuril tuh barengan mulu. Jadi intens gitu deket. Sama Reza juga kayak gitu. Reza tuh walaupun baru ketemu kemarin, kadang-kadang ketemu sama Reza tuh kayak kangen juga sama ketemu sama nih orang. Ada gitunya tuh ketemu sama Reza. Dan kalau untuk milih satu sama lain gue juga susah karena dua-duanya sering. Jadi kalau misalnya gue bilang siapa yang paling jarang deh, tapi gue sering juga. Sama Reza ini udah yang ketiga gue. Sama Fedi udah 3 film juga. Siapa ya? Fedi atau Reza? Fedi deh. Karena kan sekarang sama Reza, habis itu sama Fedi gitu. Ya mantap. Plus gue selalu ngerasa ya, yang mungkin nggak gitu kebaca di Doyok Hotel Lencom, tapi gue selalu ngerasa Fedi itu lucu orangnya. Sama kayak Reza tuh lucu, tapi gue selalu ngeliat semua orang lucu sih. Sama kayak gue ngerasa Deddy Corbuzier tuh lucu banget orangnya. Orang nggak ngerasa itu, tapi menurut gue Deddy tuh lucu banget orangnya. Lucu gila. Gue pengen bikin film komedi, dan Fedi main di film komedi gue. Kalau sekarang kan udah kejadian kan Reza. Oh, udah waktunya untuk disambungkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Gila, berapa nih? Ini sekarang 6 ya? Kayaknya yang next 7 deh. Makasih banyak, Goks.